Tepat waktu. Tidak bermain HP. Semua tepat waktu. Tapi hari ini kita ada memakai aplikasi Assembler Edu. Nah, HP-nya kan biasanya dikumpul. Nah, HP-nya sekarang ada di atas meja. Tapi posisinya kebalik. Biar tidak terlihat notifikasi dan mengganggu konsentrasi. Oke, sekarang biar makin semangat kita ice breaking dulu. Semua berdiri keluar dari ice breakingnya yang semangat, semua gerak-gerak. Iya. Saya mau jalan ke sana itu. Dan gerak. Oke. 1, 2, 3. Go! Row! Row! Tayo pancing! Yes! Potong timun! Aku! Good! Move on! Tarik! Pull! Tajam! Di belakang gerak! Kasih pagar itu darah! Tarik! Good! Semangat Andika! Lebih keras! Putar! Hajar! Putar air ya! Oke? Oke! Stop! Kita duduk kembali. Tarik nafas. Asesmen awal, karena ini materi baru, tolong asesmen awal jawab di sini. Ya? Jadi nomor 1. Ini warna apa? Kuning. Ini orange. Ini pink. Orang pakai saja yang ini ya, supaya kontras lebih warna. Kayaknya kalian bingung deh. Ini kuning nak. Oke. Nomor 1 orange. Nomor 2 pink. Nomor 3 hijau. Bisa bintang tua dua orang, Yuliana dengan Tisafa. Langsung jawabannya. Pada saat 3 organ tubuh yang sebutkan 3 jaringannya, 3 jaringan tubuh yang organ tubuh yang Anda sebutkan 3 organ tubuh yang Anda gunakan saat melompat. Yang tadi pas melompat, apa saja bagian tubuh yang bergerak, yang berperan aktif? Yang kedua, apa perbedaan utama antara tulang dan otot dalam fungsi gerak tubuh? Kalau sudah, ditempel di sini. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 tiha warna orange. Oke, Fadil. Fadil. Terus, oke, ada lagi?
atas? Tulang, Tulang, sendi dan otot. Materi kita sistem rangka pada manusia dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi komponen penyusun rangka manusia. Materi kita yang pertama adalah tulang beserta jenis-jenisnya. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi tulang bagi tubuh manusia. Dan yang ketiga, mengaitkan struktur tulang dengan fungsinya dalam sistem gerak. Aktivitas pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, itu kalian nantinya mau bagi LKPD, ya? LKPD kerja kelompok. Tapi sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, Ibu hampir lupa memperkenalkan asisten Ibu hari ini. Ya, asisten Ibu kenalan dulu. Say hi to Eric, guys. Sejak 2 tahun lalu namanya Eric, sampai hari ini masih Eric. Eric Sojina, tidak perlu takut membayangkan horor-horor. Tidak, Eric sangat baik dan akan membantu kalian hari ini. Apa itu sistem rangka? Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang. Bisa disambung, Pak Nur? Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung berperan dalam menopang tubuh, melindungi organ dalam, serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Iya. Tapi sebelum ke situ, perhatikan rangka manusia terdiri dari 2 kelompok besar. Rangka aksial yang terdiri atas tulang tengkorak dan yang ini dulu anggota badan, dada dan tulang. Ini apa namanya? Tulang rusuk. Jadi tulang aksial itu terdiri dari tulang tengkorak dan tulang anggota badan. Anggota badan itu terdiri atas tulang dada dan mana tulang rusuk di tubuhmu? Coba tarik nafas. Ada yang terangkat? Terangkat itu tulang rusuk. Baru yang di tengah-tengah agak keras. Apa yang nama tulang dada? Tulang kaju. Tulang kaju pedal. Disebut kaju pedal karena ujungnya mirip mata pisau, ya. Belajar, ya. Baru tulang apendikular. Tulang apendikular itu terdiri dari 2. Tulang anggota gerak atas dan gerak bawah. Anggota gerak atas apa? Kita bergerak pakai tangannya. Dan anggota gerak bawah kita bergerak juga pakai kaki, pindah tempat, ya. Jadi secara umumnya ada aksial dan apendikular. Nah, ini tengkorak, ini tulang dada, ini tulang rusuk, ini gerak atas, gerak bawah. Berapa jumlah seluruh tulang yang ada di tubuh kita? Satu, siapa yang bisa coba Laila? 206. 206 itu saat kita sudah dewasa, ya. Dewasa. Soalnya kalau masih baru lahir berapa jumlahnya? Berapa Hikmah? 340. Kalau Hikmah sudah serba gini, sisa 206. Tetap kurang berapa? Sekitar 90-an, ya? Ya. Kemana
Di LK-nya dilihat dulu dari awal. Di LK-nya itu ada cara penggunaan LK. Dibaca. Nih, petunjuk penggunaan LK dilihat. Terus ada materi. Ya? Materi. Kemudian soal nomor 1 dan 2. Perhatikan dulu ke sini sayang. Soal nomor 1 dan 2 itu sama untuk semua kelompok. Oke? Ya. Soal nomor 3 itu studi kasus. Kasusnya berbeda tiap kelompok. Kita cuma satu kelompok sampai kelompok 4 kan? Jadi kelompok 1 ada kodenya. Ya. Jawab pertanyaan untuk yang kelompok 1 yang patah tulang saat bermain skateboard. Kira-kira kenal orang yang sering main skateboard di sekolah ini? Pak Dimas. Oh, di Pak Dimas. Jadi mungkin informasi ini bisa disampaikan ke Pak Dimas. Ya. Itu olahraga yang berisiko juga. Kemudian kelompok 2 penuaan dan kerapuhan tulang. Kelompok 3 kalsium dan pertumbuhan tulang. Dan yang keempat patah tulang terbuka pada saat kecelakaan sepeda motor. Ini hanya kasus, tidak akan terjadi di kita. Ya. Amin. Amin. Oke. Terus di dalam kelompok terdiri dari 5 dan paling banyak 6. Itu berbagi saya. Biar cepat selesai. Kita sepakati berapa menit? 20 menit boleh? Iya, 20 menit. 20 menit. 20 menit. Jadi nomor 1 misalnya Fadlul, nomor 2 Andika sama Prita, 3 Fadilan sama Sylvia. Jadi selesai bareng-bareng. Karena masih kita mau bahas. Ya? Ya. Semuanya kerja. Tapi sebelumnya buka aplikasi Assembler Edu dulu. Ketik bones, tulang. Ketik ini, BONS, bones. Jadi kalian bisa lihat ada warna merah dan biru. Iya. Pembuluh darah, Iya. ya. Terus pembuluh darah, terus ada kayak serabut-serabut. Iya. Itu saraf kita. Ya, bintik dikasih. Terus yang kayak ada pori-pori. Iya. Ya, ada pori-pori. Ada pori-pori itu apa? Ketika melihat gambar itu kalian bisa bayangkan tulang kita tersusun atas apa saja? Tulang 20%, 25% tersusun atas air. Kemudian 30% zat organik berupa serat. Kemudian 45% itu kalsium fosfat. Sekarang ibu lihat, pori-porinya kecil atau besar? Kecil. Renggang atau padat? Padat. Lihat dulu baik-baik. Nah itu struktur tulang kita ya. Kita tahan sejenak. Assembler Edunya taruh dulu. Kita lanjut dengan kerja LKPD. Nanti kalau ada yang mau menjawab pertanyaan bisa lihat lagi, bantu dengan Assembler Edu. Oke, silakan layar LKPD-nya. Ada LKPD, langsung jawab saja. Sambil kalian kerja, kalian juga bisa lihat ini. Ini apa namanya? Kalau yang terkenal itu ronsen. Ronsen, X-ray. Siapa punya ini? Dia? Bukan, dia tidak bisa dipanggil. Ibu punya. Ibu Jilan punya. Ibu Jilan sering mengeluh kalau naik tangga. Penyebabnya ini ada gangguan di bagian tulang belakang, bagian sini, di bagian lumbar. Nah, nanti bisa dilihat ganti-gantian. Ada yang materi yang jawab soal itu enggak? Oke, Oke, sudah mulai sampai kerja nomor 1. Ada materinya, ibu sudah kirim. Bisa akses materi di perpustakaan digital. Ada jurnal yang
sudah kirim jurnal bisa diakses. Perpustakaan digitalnya sudah ada. Nomor 1 siapa yang kerja? Lama selesai, harus beda-beda. Ketua kelompok harus bisa bagi, kalau begitu lama. Yang osteoporosis bisa lihat buka Assembler Edu untuk yang osteoporosis. Ketik keluar, terus ketik osteoporosis. Osteo ada di sini. Osteo tulisannya biasa saja. Lubang-lubangnya, pori-porinya bagaimana? Kecil atau besar? Tidak berserabut? Nah, bisa diputar Yuliana. Nah, bandingkan dengan tadi pori-pori pada saat kalian lihat yang bone structure yang pertama, gambar yang pertama. Pori-porinya bagaimana? Yang ini bagaimana pori-porinya? Besar, kecil? Besar. Yang tadi? Kecil. Gimana? Jawab dulu. Oke. Dan selesai berhenti menulis, fokus, kita mulai sharing informasi baru tentang tulang. Ya? Membantu. Oke, silakan kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1. Siapa yang baca? Yang mewakili? Oke, Fadul, silakan. Berdiri saja di situ menghadap ke teman-teman. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai anggota kelompok 1 akan menjelaskan fungsi rangka bagi tubuh manusia, yaitu memberi bentuk dan postur tubuh seseorang, melindungi organ-organ yang lunak, misalnya otak, sumsum, tulang pelvis, tempat melekatnya otot-otot rangka, hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel putih, leukosit, sel darah, dan sistem saraf memungkinkan tulang dapat digerakkan. Terus tempat penyimpanan mineral sekitar 62% matriks. Tulang tersusun dari garam anorganik terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Sekitar 99% kalsium tubuh terdapat pada rangka. Kalsium dan fosfat disimpan di dalam tulang, kemudian yang dapat diambil dipakai kemudian untuk kebutuhan filosofi tubuh. Terus fungsi imunologis yaitu menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum, misalnya limfosit, yang menghasilkan antibodi dan yang membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Fadul, ada yang jawabannya beda? Ini jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi rangka bagi tubuh yaitu meliputi sebagai berikut. Sebagai alat gerak pasif, menegakkan badan, misalnya tulang-tulang punggung, memberi bentuk badan, misalnya tulang-tulang
Oke, merah. Nomor uraikan rangka aksial dan rangka perpendikular. Jadi si Tulang-tulangnya apa rangka saja? aksial itu ada tengkorak, tulang kepala, tulang muka, tulang belakang atau vertebrae, dan tulang dada, dan tulang rusuk. Oke. Tulang rusuk itu terbagi dari 3, yaitu tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang, yang kedua ada tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, yang ketiga ada tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Terus ada rangka apendikuler yang di situ ada tulang bahu atau vestibularis, tulang lengan atas atau humerus, dan tulang lengan bawah. Yang keempat ada anggota gerak bawah. Oh, yang tadi itu anggota gerak atas. Jadi di anggota gerak bawah itu ada tulang pelvis atau tiul dan tulang kaki. Demikian. Terima kasih. Kan siapa yang bisa menunjukkan nama-nama tulang itu? Aksial dan apendikular. Siapa? Coba Safa dulu. Oke, yang lain perhatikan nama-nama tulangnya. Ini tengkorak, tulang kepala. Ya. Ini kalau yang di sini tulang dada, ada tulang rusuk dengan tulang yang beda. Tajuk beda. Lalu DP tulang Yang ini namanya apa, Nah? Ini namanya apa? tulang Tulang apa namanya? Tulang belakang. Oke, kemudian baru tulang anggota gerak bawah itu saya makanya oke, boleh. itu DP tangan boleh dijelaskan. Iya, udah jangan langsung ke paha. Jangan langsung ke anggota DP tangan ini termasuk anggota gerak atas. Terus, apa saja nama tulangnya? Ada yang bisa saya? Ini bacanya. Yang mana? Coba tunjuk, coba Natasha. Natasha tunjuk sini. Tunjuk sini. Ini kenapa itu namanya apa? Sana. Teman-teman ada di sana. Kalau ini tulang kalau ini tulang mobil, kalau ini tulang hasta. Oke. Kalau Oke. ini yang di atas itu DP nama kalau tidak salah Yang sejajar dengan apa? Yang sejajar dengan jari kelingking. Yang sejajar dengan jari kelingking namanya apa? Tulang ulna. Tulang ulna. Kalau yang sejajar dengan ibu jari? Yang ini, yang sejajar dengan ini yang di dalam. Radius. Atau? Mumpil. Hasta ya? Ya. Kalau yang ini apa itu belum? Tulang apa ini? Humerus. Benar. Fadila bisa menjelaskan yang anggota gerak bawah? Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian
kasus yang pertama itu kita mengetahui seseorang kalau patah tulang yang keluar tulangnya dari sulit. Iya. Tulang terbuka. Tulang terbuka itu bisa diketahui dengan melihat tulang yang keluar. Kalau patah tulang biasa dengan cuma untuk melihat tangan kalau bengkok atau tidak. Gimana kelompok 3? Bisa? Ya. Jadi terima kasih kelompok 1 sudah membantu kelompok 3. Patah tulang itu terbagi dua. Ada patah tulang terbuka, ada patah tulang tertutup. Jadi sebenarnya dokter itu bisa langsung lihat patah tulang itu harus ditangani di lokasi karena resikonya besar kalau langsung mau diangkat harus diamankan di situ dulu. Nah, patah tulang terbuka dan tertutup perbedaannya besar. Kali saya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan studi kasus berikutnya dari kelompok 3. Kelompok 3 studi kasus tentang, silakan dibaca dulu. Dibaca dulu soalnya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan studi kasus singkat, yaitu tentang kalsium dan pertumbuhan tulang. Budi 10 tahun tidak suka minum susu atau mengonsumsi produk olahan susu lainnya. Ibunya khawatir Budi tidak akan tumbuh tinggi seperti teman-temannya. Dokter menyarankan agar Budi lebih banyak mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D. Nah, pertanyaannya, mengapa kalsium dan vitamin D sangat penting untuk pertumbuhan tulang? Apa yang terjadi jika Budi kekurangan nutrisi tersebut di usia pertumbuhannya? Jadi jawaban kami, kalsium adalah mineral utama yang hubungan struktur tulang, sedangkan vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Jika Budi kekurangan kedua nutrisi ini, pertumbuhan tulangnya akan terlambat, tulang menjadi lemah dan rusak, mengalami kelainan seperti rakitis. Rakitis. Iya. Terima kasih. kasih. Apakah ada pertanyaan atau Tanggapan dari kelompok lain? Oke, Safa silakan. Oke, gantian dulu. Safa kelompok 2 daripada Fajar, silakan Safa. Oke, di sini saya akan bertanya, apa perbedaan utama antara kelainan tulang pada anak rakitis dan orang dewasa atau osteomalacia akibat kekurangan vitamin D? Oke, bisa dijawab kelompok 3? Atau kumpul saja sekalian pertanyaannya? Oke, coba Fajar. Apakah mengonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D tanpa anjuran dokter bisa berbahaya? Oke, ada 2 pertanyaan yang berbeda. Ada lagi dari kelompok 1 atau kita jawab dulu dari kelompok 3? Jawab dulu ya. Oke, silakan perhatian semua, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Tinadin atau Tinaila? Oke. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara kelainan tulang pada anak
menyebabkan hiperkalsemia atau kadar kalsium darah terlalu tinggi, sehingga menimbulkan mual, muntah, gangguan ginjal, bahkan kerusakan organ. Jadi itu jawabannya. Apakah Satu bisa? Bisa kelompok Dua. Maka dulu. Nah, ada tambahan dari Tiha. Oke. Kalau cara di versi saya dari kecil saya biasanya diperbanyak makan protein kayak telur, seperti ikan, ayam diperbanyak makan protein dan sayur-sayuran ringan. Terus saya juga minum vitamin dari jadi sambil olahraga juga. Terima kasih kelompok 3 sudah kasih saran selain vitamin. Ada kelompok 4 ada tips sudah pasti benar. Coba Tiha berdiri. Sudah pasti benar. Wah. Tingginya berapa nak? 2 meter. 166. Modalnya cuma makan apa? Makan protein. Makan protein. Contohnya protein apa Tiha? Biasanya diperbanyak ikan. Ikan. Murah ikan ada. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut dari dua kelompok yang belum selesai. Kelompok 2 dan 1. 2 dan 1. Kelompok 2. Studi kasusnya apa? Tulang dan kerapuhan tulang. Oke, jadi yang lain perhatikan silahkan dibaca dulu. Oke, silahkan dibaca. Kasusnya penuaan dan kerapuhan tulang. Nenek Siti 75 tahun sering mengeluhkan tubuhnya yang bungkuk dan rasa nyeri. Dia sering terjatuh bahkan saat tersandung sedikit. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosisnya dengan osteoporosis. Jawaban Pertanyaannya, apa itu osteoporosis dan bagaimana hubungannya dengan kasus nenek Siti? Mengapa tulang menjadi rapuh seiring bertambahnya usia? Osteoporosis biasanya disebabkan oleh akumulasi massa tulang yang tidak memadai selama masa kekanak-kanakan dan awal masa dewasa diikuti dengan cepat Baca saja. Reabsorpsi, reabsorpsi. setelah Monopaus, jangan tertawa. tulang yang mengakibatkan fraktur spontan, keadaan tulang yang keropos dan Oke. Yang lain bisa? Ada masih sudah paham dengan penjelasan kelompok 2 atau ada yang lain? Oke, Fadul, coba. Apakah Osteoporosis ini ya? itu terjadi cuma pada usia lansia atau bisa terjadi pada usia anak-anak? Hanya terjadi pada orang tua atau ada yang lain? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Oke, silakan. Paham. Osteoporosis tidak hanya terjadi pada lansia,
Serius itu Yang duluan. Yang batahan. yang kebatahan jadi akan terjadi Oke, jadi ya. jadi intinya tulang radius itu yang paling sering menopang tubuh kalau jatuh. Ya, seperti itu. Satu kali dengan adegan di dekat tertunjuk yang paling banyak kebakaran adalah radius. Terima kasih. Tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, jadi kita sudah selesai bahas ya? Ya. Bahas semua materinya. Ibu saya mau bertanya. Boleh. Tapi saya tidak tahu ini masuk di tulang atau tidak. Oke. Saya mau bertanya. Kan ada manusia yang DP berubah bungkul itu tulang atau apa? Jadi itu gangguan pada tulang. Jadi ini gambarnya bisa dilihat. Ya. Nah, ini gangguan pada tulang ketika kita memiliki kebiasaan duduk Oh iya. yang tidak tepat. Iya. Siapa yang kalau ada pada yang guru berjelaskan Pak tulis Iya. Mbak ini di meja? Iya. Nah, iya, tunggu dulu ini. Jadi tulangnya kalau dari kecil kalian yang biasakan ulang. Oh, bakat itu dulu. Jadi lama kelamaan ingat kalian masih dalam masa pertumbuhan tulangnya bisa mengalami pembentukan, skoliosis, kifosis. Ya, coba Fadil. Pas genesis itu paling banyak terjadi pada laki-laki atau perempuan? Sama, sama saja. Ada manusia yang memiliki apa? Kebiasaan Duduk lama. duduk yang Lama. Tidak tidak berarti. dan tidak tepat. Duduk yang baik itu bagaimana? Duduk tegak, gerak. Ada yang kalau malas mau bersandar di belakang. Iya. Ada yang kalau batulis kepala di meja. Iya. Iya. Usia begini seperti kalian masih bisa mengalami skoliosis? Bisa. Bisa. Karena kalian Masih dalam masa tahap pertumbuhan. benar. Ada lagi? Jadi mau bertanya Ibu, Oke. saya pernah dengar kasus di mana orang yang tergelincir di kamar mandi bisa menyebabkan kesalahan fatal seperti patah tulang. Mau bertanya apa itu bisa menyebabkan kematian? Lalu bagaimana itu prosesnya sampai bisa terjadi? Berat ini, dak. Yang sistem langsung mati. Jadi ada pertanyaan, ada orang yang sering mengeluh sakit pinggang, terus jatuh Di tergelincir di kamar mandi. tergelincir di kamar mandi, terus Apa itu bisa menyebabkan kematian? oke, kejadian fatal sampai kematian. Ada yang bisa jawab? Oke, coba Andika jawab sesuai pemikiran Andika. Bisa jadi. Oke, karena Atau sesak nafas. Ya, serangan jantung. Oke. Ada lagi. Apa kalau orang yang terpeleset di kamar mandi patah tulang langsung tidak langsung mengakibatkan kematian? Bisa jadi. Bisa Bisa jadi. jadi kepala. Oh, kalau kena Kepala. Kebetulan saya salah satu survivor tapalisi di kamar mandi. Di sini 5 jahitan. Saat mau mandi, jadi ngejar sabun kena di pinggiran kamar mandi yang begini. Di ujung. Iya. Kalian pernah lihat kartun yang ada bintang-bintang kuning itu? Serius itu, serius. Saya dapat lihat itu bintang kuning. Darah itu mengucur tapi hanya kena pembuluh vena, jadi tidak fatal. Cuma mungkin karena darah kepala ya, jadi banyak. Langsung dibawa ke UGD. Lumayan dijahit pagi-pagi jam 6 subuh. Tapi sakit lumayan 2 minggu setelahnya mata saya bengkak merah kayak orang habis dipukuli KDRT. Jadi tidak semua yang
terjadi yang namanya kerobosan tulang. Jadi untuk mengatasinya itu adalah dengan berolahraga dari mulai masih kita usia dengan muda dengan berolahraga atau olahraga seperti lari, gym dan lain-lain itu bisa memperkuat otot atau tulang kita. Jadi pada saat kita sudah memasuki usia yang sudah tua itu bisa mengurangi dampak yang akan terjadi pada usia kita. Yang bisa terjadi dari kamar mandi itu bisa mengurangi kayak terjadinya patah tulang atau yang lain-lain. Karena dia sehat, dia tahu Karena tulangnya juga sudah sehat, jadi kayak menjadi sudah bisa memberikan tips, sudah paham materinya, dan tepuk tangan untuk semua. Jadi, karena kalian hari ini aktif, ibu suka sekali kalau terus-terusan seperti ini, semangatnya tetap dijaga sampai semua mendekati akhir pembelajaran. Maka ibu kasih hadiah, silahkan kasih berapa poin? Untuk tambahan poin 100. Oh, maunya 100 tidak terlalu banyak? Oke, jadi semua bisa kasih 100, bisa kasih tambah 100 di tabungan poin masing-masing. Iya, tabungan poin ditulis 100. Jangan kan? Karena semua aktif. Sebelum ditutup, Ibu mau bertanya, apa ada hal baru yang dipelajari hari ini? Hal baru apa saja ya dipelajari hari ini? Aira? Oke, jadi hal baru yang saya dapat di hari ini itu saya bisa mengetahui tentang tips-tipsnya agar kita bisa hidup sehat, agar kita tidak patah tulang, lalu kita bisa bertumbuh dengan baik. Maira, oke, terima kasih Maira sudah mulai bisa menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ada lagi materi baru yang dipelajari? Oke, tahu Pak? Jadi yang saya dapatkan itu seperti kan orang tua orang tubuh ini so jadi tuh, jadi yang orang tua ada PIC ya. Iya.